Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ananda Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. And Ustazah, Alhamdulillah, I feel very good. Allahu Akbar. Thank you. Okay, Ananda Solihah. Today we will study Bahasa Indonesia and PPKN di tema 2, subtema 1. Okay, before we start our lesson today, let's say basmalah, bismillahirrahmanirrahim, and opening prayer, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Alhamdulillah kita sudah belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberi keberkahan oleh Allah. Tentu ilmu yang kita dapatkan juga bisa kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, hari ini Ananda Solihah silakan buka buku temanya, yaitu kita sudah masuk ke tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar dongeng. Oke, silakan buka buku tema 2-nya ya. Nah, dongeng itu apa sih? Anyone knows? Nah, dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Jadi, dongeng ini adalah cerita khayalan yang ceritanya atau kehidupannya itu kehidupan pada zaman dahulu. Nah, dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, di dalam dongeng biasanya di dalam ceritanya ada berisi pesan-pesan, misalnya tidak boleh sombong, tidak boleh marah, dan lain sebagainya. Dan dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Nah, alur itu apa sih? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam ceritanya. Jadi rangkaian ceritanya yang ada di dalam dongeng tersebut itu yang dinamakan alur. Nah, ini ada beberapa contoh dongeng atau beberapa macam contoh dongeng yang Ustazah rangkum menjadi satu. Nah, pertama itu namanya fabel. Fabel ini tentu Ananda Solihah pernah mendengar yang namanya fabel kancil dan buaya. Nah, di sini ceritanya itu cerita tentang kancil yang cerdik yang mampu melawan buaya dengan idenya yang cerdik. Nah, fabel ini apa sih? Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, ini contohnya misalnya kancil dan buaya. Nah, selanjutnya jenis-jenis dongeng yang lainnya yaitu cerita tentang Dewi Sri. Nah, yang itu jenis dongengnya, kalau yang tadinya fabel, yang keduanya itu mite. Dongeng dengan latar belakang sejarah mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Nah, ini misalnya sejarah-sejarah, misalnya ada yang namanya labu emas, misalnya ada labu ajaib. Nah, itu yang namanya mite. Nah, selanjutnya macam-macam dongeng selanjutnya itu legenda. Nah, misalnya ada legenda Sangkuriang, ada legenda legenda Tangkuban Perahu yang misalnya terjadi di Bandung. Nah, misalnya dongeng ini mengenai peristiwa sejarah suatu daerah atau asal-usul daerah tersebut. Ini misalnya Tangkuban Perahu yang Ustazah ambil di Bandung. Nah, selanjutnya ada namanya parabel. Parabel ini yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Ini contohnya misalnya Ustazah ambil dari cerita rakyat dari Jawa Barat, yaitu tentang si Kabayan. Nah, ini biasanya ada pesan-pesan moralnya. Misalnya tadi yang Ustazah bilang, misalnya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berkata kasar, ataupun misalnya kita harus menjadi orang yang pemurah. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari parabel. Nah, selanjutnya ada yang juga namanya hikayat. Hikayat ini apa sih? Anyone knows? Adakah yang tahu? Nah, ini merupakan dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Misalnya ada namanya perang di Penogoro. Nah, biasanya ini menceritakan dari kisah dari pahlawan di Penogoro ini.
merupakan salah satu contoh dari hikayat. Ini termasuk dari dongeng juga, tapi ini merupakan salah satu macam-macam dari dongeng tersebut. Nah, di dalam dongeng juga ternyata ada unsur-unsurnya. Yang pertama tentu harus ada tokoh. Nah, di sini harus ada pelaku yang ada di dalam dongeng tersebut. Contohnya tadi misalnya ada tokoh namanya pahlawan Diponegoro, ada mungkin namanya Sang Kuryang, dan juga ada nama-nama yang lainnya. Tentu ini namanya tokoh atau pelaku yang ada di dalam dongengnya, yang memainkan cerita di dalam dongeng tersebut. Ada yang merupakan latar. Latar ini ada misalnya latar tempat. Misalnya tadi Tangkuban Perahu, tempatnya itu di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Terus waktunya kapan? Misalnya biasanya ada di dalam dongeng tersebut. Dan juga misalnya suasana dalam dongeng itu apa yang terjadi, keadaannya bagaimana. Dan yang ketiga itu unsur dalam dongeng, yaitu ada watak tokohnya, ada yang wataknya ada yang periang, ada pemarah, ada sabar. Itu merupakan watak-watak di dalam tokoh tersebut, di dalam dongeng tersebut. Dan unsur yang keempat itu alur. Alur ini itu rangkaian peristiwa di dalam dongeng tersebut. Misalnya alurnya itu apakah alur maju mundur ataukah alur maju. Maju itu misalnya awalnya menceritakan tentang kehidupan dia yang lama, terus bagaimana dia kehidupan dia yang sekarang, dan juga nanti biasanya terus tidak di latar belakangi ke yang lainnya atau tidak menceritakan ke belakang lagi. Itu biasanya disebut alur maju. Dan misalnya ada terutama yang unsur-unsur yang lainnya itu amanat. Biasanya di dalam dongeng ada pesan moralnya. Misalnya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus berkata baik kepada orang tua. Itu merupakan pesan-pesan yang disampaikan penulis tersebut yang ada di dalam dongeng. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengenali karakter atau tokoh di dalam dongeng tersebut? Yang pertama, biasanya disampaikan secara langsung. Misalnya, karakter tokoh dari Sang Kuryang ini bagaimana? Biasanya Sang Kuryang ini orangnya tegas. Nah, biasanya ada beberapa dongeng itu sudah disampaikan di dalam dongeng tersebut, langsung ditulis di dalam dongengnya. Dan selanjutnya melalui percakapan. Nah, ini biasanya karakter-karakternya misalnya ibunya menceritakan tentang anaknya. Anaknya ini misalnya tokohnya pemurah atau periang. Nah, ini biasanya kita jumpai di dalam percakapan atau dialog antara tokoh. Selanjutnya, untuk kita melihat bagaimana karakter tokoh di dalam dongeng tersebut, yaitu disampaikan oleh tokoh yang lain. Nah, tokoh lain ini misalnya ada misalnya tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini biasanya menceritakan bagaimana karakter daripada tokoh-tokoh, baik itu tokoh utama, baik itu tokoh tokoh pendampingnya atau tokoh pendukungnya. Dan juga yang keempat yang kita lihat itu dari pendapat-pendapat dari tokoh yang lain. Nah, ini biasanya untuk menemukan karakter tokoh ini berbeda-beda antara dongeng yang satu dengan yang lainnya, tergantung suasana daripada dongeng tersebut. Nah, ini misalnya kita menemukan pesan. Bagaimana sih cara kita menemukan pesannya? Nah, untuk menemukan pesan di dalam dongeng tersebut, ada dongeng yang biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang pada pembaca. Ini biasanya ada di dalam langsung tertuang atau termuat atau ada langsung terisi di dalam dongeng tersebut. Ada yang selanjutnya yaitu untuk menemukan pesan tersebut kita dapat menyimak atau membaca dalam dongeng secara cermat. Hal-hal yang seperti ini biasanya kita harus fokus. Kita harus fokus dari awal kita membacanya sampai akhir. Ada juga yang misalnya kita menemukan pesannya di akhir paragrafnya atau di akhir ceritanya. Selanjutnya, untuk menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Biasanya gambar seri ini yaitu rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Jadi ini dongeng tersebut ada yang namanya atau tertuang gambar-gambar. Nah, biasanya sering sekali kita melihatnya. Nah, coba kita misalnya contoh mudahnya itu
kita seperti kita melihat komik. Nah, disitulah misalnya rangkaian atau cerita-cerita di dalam dongeng tersebut. Nah, langkah-langkah untuk menemukan pesannya bagaimana kalau kita menemukan gambar berseri ini? Misalnya kita bisa mengamati gambarnya dengan cermat atau dengan teliti, dengan tekun. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan susunan atau urutan dari gambar tersebut. Misalnya dari halaman pertama itu menceritakan kisah dari daerah yang tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, yang kedua itu menceritakan tentang watak atau karakter dari tokoh di dalam dongeng tersebut. Nah, kita bacakan, kita perhatikan susunan-susunannya. Nah, sehingga kita bisa mencermati atau kita menemukan isi dari pesan tersebut, atau kita bisa menemukan isi dongeng dari gambar berseri ini. Nah, selanjutnya itu kita memahami setiap peristiwa pada gambar. Jadi kita melihat biasanya untuk gambar berseri ini karena dia berbentuk gambar, biasanya kita bisa melihat apakah peristiwanya itu lagi perang, ataupun peristiwanya lagi santai, ataupun peristiwanya lagi mencekam. Nah, ada juga misalnya kita menemukan pesan dalam rangkaian gambar ini yang membentuk cerita. Nah, ini biasanya kita harus mencermati dengan baik supaya kita bisa mengetahui isi dari dongeng tersebut. Nah, di sini Ustazah punya fun challenge. Ini tuliskan jenis-jenis dongeng tersebut beserta judulnya. Yang tadi Ustazah contoh ada berapa jenis dongeng tadi. Tuliskan contoh judulnya, cukup satu saja. Dan di sini Ustazah ada potongan dongeng dan nanti Ananda Solihah bacakan dengan baik, cermati dengan baik, dan tuliskan di bukunya apa pesan yang Ustazah ambil dalam potongan dongeng ini, pesannya, amanatnya. Nah, selanjutnya ini ada tugas membaca. Jadi ini juga ada di dalam tema 2 kita. Nanti tinggal buka untuk subtema 1-nya, yaitu tentang cerita pengembara dan sebuah pohon. Nah, ini nanti dibacakan beberapa paragraf, nanti dibacakan secara cermat dan teliti. Nah, ini nanti silakan dijawab untuk fun challenge-nya, yaitu Ananda menuliskan atau menceritakan kembali tentang dongeng pengembara dan sebuah pohon ini. Nanti dituliskan di dalam buku tulisnya dengan bahasa yang Ananda Solihah mengerti atau mudah dimengerti. Nah, berarti untuk bahasa Indonesia ini ada 3 fun challenge. Yang kedua tadi untuk soal pengetahuan, yang satunya soal keterampilan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang PPKN. Nah, di sini sebelumnya kita sudah belajar tentang sila keempat. Nah, hari ini kita akan belajar sila kelima, yaitu simbolnya apa? Yaitu padi dan kapas. Dan yang berisi atau berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bunyi dari sila Pancasila yang kelima. Nah, contoh penerapan sila kelima ini apa saja? Misalnya, memahami kemauan untuk menolong orang lain. Nah, sikap saling tolong menolong atau kita memahami, responsif, kita peka terhadap lingkungan kita, itu merupakan salah satu penerapan sila kelima. Nah, akan tapi untuk menolong orang lain tentu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita, apakah kita bisa membantu orang tersebut atau tidak. Nah, yang kedua yaitu saling menghargai hasil karya orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tidak bertindak semena-mena pada orang lain. Nah, tentu di sini kita sebagai seorang muslim juga sudah diajarkan di dalam agama kita, yaitu agama Islam, untuk kita bersikap saling tolong menolong atau ta'awun, dan juga misalnya kita harus saling menghargai dan kita tidak semena-mena kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu merupakan pengamalan sila kelima ini, salah satunya itu mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih ini dapat membuat hati kita menjadi senang, dan juga dengan berterima kasih kita sudah bisa menghargai dan menghormati orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Selanjutnya tidak hanya berterima kasih.
Selanjutnya itu bisa misalnya kita meminta maaf kepada orang lain. Minta maaf ini dengan tulus dan ikhlas. Minta maaf juga bisa kita ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan niat yang baik sebagaimana di dalam hadis kita, yaitu innamal a'malu binniyat. Nah, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Kalau niat kita baik, insya Allah orang tersebut walaupun kita sedang salah akan memaafkan kita. Nah, minta maaf juga di dalam Islam kita merupakan salah satu perbuatan yang Allah cintai, dan juga ini merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila juga. Tidak hanya di sila kelima, tetapi sila kedua juga. Nah, misalnya menjenguk teman yang sakit dan juga mendoakannya. Dan selanjutnya, nah ini misalnya kita menjenguk teman kita yang sakit tadi. Selanjutnya misalnya menceritakan pengamalan berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak berbuat baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Dan juga berbuat baik harus dilakukan dengan ikhlas sesuai dengan niat yang baik tadi. Dan juga sila kelima dan sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama, apalagi kita sesama muslim. Nah, untuk hari ini challenge-nya untuk PPKN itu yaitu sebutkan 2 contoh pengamalan sila kelima. Nah, mungkin tadi sudah beberapa yang Ustazah sebutkan untuk contoh pengamalan sila kelimanya. Dan selanjutnya itu untuk challenge-nya yaitu tuliskan pengamalan atau pengalaman berbuat baik kepada orang lain yang pernah kita lakukan, misalnya membantu orang yang sedang kesulitan atau misalnya menyokong yang teman yang sakit. Dan tuliskan nanti pengalaman berbuat baik kepada orang lain yang sudah Ananda soleh-solehah lakukan. Oke, hari ini mungkin itu saja dari Ustazah. To close our lesson today, let's say hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, and then kafaratul majelis prayer, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.